2 malam sebelum dia tuh ngajak main ke rumahnya. Dia ngajak main ke rumahnya, belum nyempetin tuh. Nyesel banget, penyesalannya itu nggak nyempetin. Kita kan nggak tahu ya, karena nggak tahu, kalau tahu mah pasti datang. Ya waktu itu ekonomi keluarga lagi kurangnya, jadi dia ngalah kan, dia udah juga ada plan. Masih deras air mata pilu keluarga berjatuhan membasahi bumi, meratapi kepergian almarhumah Lula Lafah yang menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 23 Januari 2026. Hari-hari datang dan pergi, namun perihnya luka masih sukar dihapuskan oleh orang-orang terdekat almarhumah Lula. Baik sanak keluarga, sang kekasih, maupun sederet sahabat dekat dan teman sepergaulan. Namun di balik itu semua, kesedihan mendalam bercampur penyesalan ternyata dirasakan oleh sang adik, yakni Syakil Sultan Pahlevi. Bagaimana tidak, Syakil mengaku bahwa dirinya belum sempat mengindahkan keinginan terakhir sang kakak 2 hari menjelang kepergiannya. Lantas seperti apakah ungkapan penyesalan sang adik? Serta apa sebenarnya keinginan terakhir almarhumah Lula untuk sang adik? 2 malam sebelum dia tuh ngajak main ke rumahnya. Dia ngajak main ke rumahnya, belum nyempetin tuh. Nyesel banget, penyesalannya itu nggak nyempetin. Kita kan nggak tahu ya, karena nggak tahu, kalau tahu mah pasti datang. Ya. Di telepon mama udah histeris tuh, kayak gitu. Yang kemarin aku cerita sih sama Nopri, awalnya nggak nerima lah ya. Jadi pas lagi dapat kabar nggak langsung bertindak gitu. Gila, maghrib dulu, terus nggak lama isya dulu, baru tuh dari situ mulai ke rumah sakitnya. Di sana udah pada ramai ya. Buat aku ini pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar diraih dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa 1 sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih payah dia, semua dia kerja keras dia, itu semuanya hasil kita itu. Jadi sayang kalau punya rencana lain. Sungguh dalam penyesalan yang dirasakan oleh Syakil lantaran sempat menolak ajakan almarhumah sang kakak untuk bermain 2 hari sebelum hari yang tidak akan pernah terlupa itu tiba menyapa. Duka nestapa bercampur penyesalan pun kian hebat berkecamuk di dalam hati Syakil usai dirinya mengingat kembali betapa besar jasa dan pengorbanan almarhum sang kakak hingga dirinya bisa menjadi sosok seperti sekarang ini. Syakil bercerita, bila sang kakak sempat mengorbankan pendidikan agar dirinya bisa mendapatkan masa depan yang terbaik. Lantas seperti apakah penjelasan Syakil tentang pengorbanan almarhumah Lula Lafah untuk dirinya? Ya waktu itu ekonomi keluarga lagi kurangnya, jadi dia ngalah kan, dia udah juga ada plan di dunia kayak gitu. Dia fokus ke sana sembari ngalah. Jadi aku yang lanjut sekolah, karena emang saat itu papasan tuh. Dari dulu tuh suka ngambil inilah dia tuh, pengorbanannya ada, sama kita juga sangat amat jauh dari pelit, benar-benar orangnya berbagi ke siapapun. Sekarang ya itu maksudnya itu kan buat gengsi apa ngaruh ya, apa dia mungkin berasa apa nggak jadi nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman, apa harus lebih cepat dewasa dia, berarti kan kayak saat itu tuh ya
ngehargain sekarang sih, jadi tahu sayang apa dia sama keluarganya. Pengorbanan dia tuh banyak. Itu yang aku ada di otak aku sekarang, yang belum nggak kepikiran, yang nggak apa banyak. Iya, emang benar dia pekerja keras dia jalan begitu aja, dia tanpa kita sebelum juga nggak tahu apa yang dia kerjain gitu namanya. Dia punya job, ya, alhamdulillah banyak temennya yang bagus lah yang dukung dia juga. Sampai dia bisa sampai. Ada kamera om maaf. Bisa sampai gitu. Ada bagusnya ya mungkin ya. Ada dia jadi cepet satu bisa dibilang. Sayangnya udah begitu duluan kan. Nggak dapat dia nikmatin dulu pencapaian dia. Sekarang tugas aku buat ngeharumin selalu sama lanjutin apa yang dia udah build. Sungguh mengharukan memang bila melihat kembali besar pengorbanan almarhumah Lula Lafah untuk keluarga. Segalanya ia berikan demi sang adik mendapatkan kesempatan terbaik untuk menjadi sosok yang berhasil di kemudian hari. Namun, kebaikan hati Lula nyatanya tidak berhenti di keluarga saja. Ya, hangatnya kebaikan dan kepedulian Lula ternyata juga dirasakan oleh para sahabat dekat, seperti Kiano Angelo dan Dara Arafah. Hal itu pula yang tampaknya membuat acara tahlilan Lula terlihat ramai pengunjung. Orang-orang seakan berlomba untuk memanjatkan doa kepada Lula yang sudah terlebih dahulu pergi. Lantas, seperti apakah momen hikmat acara tahlilan almarhumah Lula Lafah? La ilaha illallah. Kalau ini dibalik, paling tidak setiap kita sholat. Maka bagi bapak atau bagi adik-adik yang di luar, teman-temannya dari para Ananda Lula, misalkan Ananda, kalau kita senang ketemu sama Allah, kita mesti siap yang namanya mati. Kalau bapak sekarang bermaksiat terus-menerus, tapi ada satu hal kebaikan yang bapak lakukan, bapak jangan takut untuk kembali kepada Allah. Jadi kan ngelakuin tahlilan selama 3 hari untuk mengirim doa ya alhamdulillah. Sama 3 hari ini terakhir. Saya jujur belum ketemu Mbak Reza, mungkin tadi bicara sama ibu kan. Betul ya sama dari 1, 2, 3 ini hari terus mereka support terus juga. Ya alhamdulillah hari ini di rumah duka almarhumah Lula Lafah kita sudah menyelesaikan acara tahlilan ya, pastinya disertai dengan doa-doa, pembacaan Yasin. Alhamdulillah sih semua berjalan dengan lancar. Ya seneng Mbak, seneng banyak yang doain, banyak yang datang, banyak yang ingat ngeluangin waktu sih, seneng. Masya Allah. Baik, orang baik, orangnya nggak milih-milih, nggak ngebeda-bedain orang, baik banget deh, sama cantik banget nggak sih? Lula di mata kita temen yang baik banget, yang selalu support dan selalu sayang sama teman-temannya. Jadi kepergiannya ya kita terpukul banget lah. Apalagi yang tadi ditanyain juga, kita udah rencana liburan bareng, seharusnya kita tanggal 5 ini liburan dan udah beli tiket juga. Terus kemarin baru pulang dari Bali sama kita juga. Soal sakit itu sebenarnya dia cerita, tapi kan memang sama dokter dibolehin untuk rawat jalan ya. Dan Lulanya juga kemarin tuh awal Januari setelah pulang dari rumah sakit tuh masih kelihatan sehat ya. Jadi walaupun sakit tapi dia masih nunjukin sehat ke kita gitu. Jadi memang kepergiannya kita juga kaget walaupun kita tahu ada sakit gitu. Semua yang nempel di core memori saya. Jadi waktu dulu itu waktu saya pertama selebgram, saya kan nggak punya HP. Terus saya beli HP. Nah itu tuh saya sama Laura tuh lagi di Pondok Indah sama dia. Terus duit saya tuh cukupnya cuma beli HP-nya doang. Saya ingat banget dulu iPhone 10. Terus nggak ada case-nya, ditanya sama dia, lu nggak ada case-nya? Bilang nggak punya duit lagi. Dia lepas case HP dia buat saya. Itu baru kenal belum sebulan. Orangnya baik banget.
tulus banget. Jadi HP dia saat itu dia kan tapi punya banyak case ya, tapi hari itu dia jadi nggak pakai case handphone, case-nya buat HP saya. Sementara itu, kesedihan yang sungguh dalam tentunya juga dirasakan oleh Reza Arab Octavian selaku kekasih dari almarhumah Lula Lafah. Hal itu terlihat dengan jelas tiap kali Reza Arab muncul di hadapan awak media usai kepergian Lula. Ia terlihat sangat terpukul, apalagi yang bisa ia lakukan kini hanyalah berdoa. Beratnya kepergian Lula bahkan sempat membuat Reza Arab mengalami kesulitan mengejapkan mata. Terhitung sejak kepergian almarhumah, ia baru dapat tidur pulas pada tanggal 26 Januari 2026 kemarin. Ketika ditemui di malam diselenggarakannya tahlil almarhumah Lula, Reza Arab masih enggan untuk buka suara dan memberikan reaksi apa-apa. Seolah menampilkan besarnya pukulan yang dirasakan Arab sepeninggalan almarhumah Lula Lafah. Santai. Punten banget ini mas, lagi berduka, sumpah. Punten. Sebentar aja. Sorotan cukup tajam dari masyarakat ternyata tidak tertuju pada Reza Arab Octavian seorang. Pasalnya, publik kini ikut dibuat meneteskan air mata menyaksikan gerak-gerik kucing kesayangan almarhumah Lula. Bagaimana tidak, ia kini seolah dibuat tidak tenang. Bahkan ketika dibawa ke sebelah nisan, kucing peliharaannya terus meronta-ronta dalam pelukan kerabat almarhumah Lula. Publik lantas berspekulasi dan menyebut bahwa sang kucing juga belum sepenuhnya rela ditinggal oleh almarhumah Lula. Kucing kesayangannya udah Harusnya udah sore ini. bakal dirawat teman-teman terdekat atau Enggak lah, keluarga. Sumber menyayat hati bila menengok ke belakang dan menyaksikan kembali betapa indahnya perjalanan cinta Reza Arab Octavian dan almarhumah Lula Lafah. Meski mulanya enggan memamerkan kemesraan, semua akhirnya mulai tercium juga secara perlahan. Lantaran kecocokan dan keharmonisan keduanya tampak begitu terasa, tiap kali mereka tampil mengisi acara yang sama, ataupun dalam momen yang dibagikan di jagat maya. Namun tidak ada yang menyangka, kalau semuanya tinggal kenangan. There's something. What? Beauty. Mulutnya loh, manis At least gue gak pernah ngasih film buat deketin cewek. Dadas. At least gue gak At least gue gak harus kurus banget biar barang gue laku. Barang gue laku kok gue gak harus kurus banget.
Iya lagi. Di affiliate lagi. At least gue nggak pakai barang orang buat affiliate. Kan aku beli juga. At least gue bisa monetize apapun yang menurut gue bisa sih. At least kemana-mana gue face card. Yeay, curang. Sayang. Lah, iya kan? Itu aku gak bisa lawan. Gak usah dilawan, yang lain aja. Ya. At least kalau aku bilang pengen olahraga, beneran olahraga. Jesus Christ. At least gue gak stres kalau lagi bloated. Boleh gak kamu gak spill itu? Y'all know like, man, they always complain. Tiap bloated foto. Ya aku bakal kayak foto kayak ini gambaran kalau aku hamil. At least aku gak difitnah sama orang terdekat. Gak ada ya? Gak ada. That's it guys. No beef ya. Menariknya, terdapat satu konten unggahan almarhumah Lula Lafah yang kini habis disorot tajam oleh masyarakat. Ya, dalam unggahan tersebut, Lula terlihat berulang kali meminta ridho dari sang kekasih. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya ada di pikiran Lula kala itu. Entah firasat ataupun konten belaka. Namun kini, unggahan itu membuat publik ikut meneteskan air mata. Lantaran menilai Lula seolah meminta izin atas ini semua. Kamu ridho nggak kalau aku pakai blush on ini? Ya kamu ridho nggak kalau aku pakai blush on ini? Ridho? Enggak. Iya, boleh nggak yang aku pakai blush on ini? Ya, boleh. Boleh. Beneran boleh? Wait. Iya beneran boleh nggak? Boleh nggak pakai blush on ini? Iya. Iya boleh. Oh ya, makasih ya. Sayang, kamu ridho nggak kalau aku minta? Boleh nggak kalau aku minta? Emang iya? Beneran? Ya. Kamu ridho aku makan ini? Iya. Makasih ya. Thank you. Sama. Sayang, kamu ridho nggak kalau aku pencet ini liftnya? Boleh aku pencet nggak? Ridho nggak kalau aku yang pencet? Jadi tadi nggak ridho. I don't get it. Iya, kamu tadi nggak ridho aku pencet itu, makanya kamu yang pencet. We have to go down, that's all. That's it. Oke, ya aku ngerti. Maaf ya. Sayang, kamu ridho nggak kalau aku minta nasi gorengnya? Boleh nggak? Boleh. Ya, aku ridho.